See What I See, exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Waktu itu, ayahku masih tinggal di Jakarta. Tepatnya di sebuah rumah di daerah Jakarta Utara. Kakekku yang dulunya TNI sempat memiliki rumah di sana, yang akhirnya dijual sekitar tahun 2000-an. Setelah dijual, pemilik baru rumah itu memanggil tim acara TV Pemburu Hantu dari stasiun televisi LaTV untuk membersihkan rumah yang angker itu. Mungkin kalian ada yang pernah menonton episode rumah itu. Ciri-cirinya, rumah itu memiliki patung komodo di halaman rumahnya. Tapi aku sarankan untuk kalian semua agar tidak mencari tahu di mana letak lokasi rumah itu agar tidak mengganggu pemilik rumah itu sekarang. Ayahku tinggal di sana saat SMA sampai saat kuliah pindah ke Surabaya. Ada sebuah cerita yang sering ayahku ceritakan padaku tentang rumah ini. Satu malam, saudara dan saudari nenekku atau paman dan bibi ayahku datang ke Jakarta. Tentu saja mereka semua berkumpul di rumah nenekku ini. Ayahku sempat ikut nimbrung, mengobrol bersama paman dan bibinya yang sudah lama tidak ia temui. Tapi semakin larut, ayahku yang saat itu masih SMA pun mulai mengantuk. Apalagi besok ia masih harus bersekolah. Ayahku berpamitan pada semuanya dan masuk ke kamarnya. Kamar ayahku berada di sebelahnya ruang tamu. Kamar ini memiliki jendela yang menghadap ke arah halaman. Sebuah jendela besar yang bisa dibuka dan tidak ada jeruji atau kasa nyamuk, sehingga ayahku pun dulu bisa kabur dari rumah untuk bermain lewat jendela ini. Jendela ini kalau dibuka dan ayahku melongok keluar, ayahku bisa melihat teras yang saat itu keluarga nenekku berkumpul di sana. Kebetulan kasur ayahku ini tepat berada di depan jendela, dengan posisi searah dengan jendela. Jadi bantal di kasur ayahku ini tepat ada di depan jendela. Kalau ayahku tidur, maka di atasnya adalah jendela. Jendela ini posisinya tidak cukup tinggi, jadi kalau di atas kasur, ya jendelanya hampir sejajar dengan kasur lah tingginya. Malam itu, jendela ini dibuka. Alasannya agar udara bisa masuk. Di kasur, ayahku mulai merebahkan diri menghadap ke langit-langit atau terlentang. Ayahku memeluk guling yang diletakkan di atas dadanya. Ayahku menghadap langit-langit, berharap rasa kantuknya segera kembali. Karena saat berjalan tadi masuk ke dalam rumah, rasa kantuknya sedikit menghilang. Ayahku sudah cukup lama menatap langit-langit, tapi tidak kunjung mengantuk. Akhirnya, ayahku pun memutuskan untuk mengubah posisi tidurnya dari terlentang menjadi menghadap samping. Tapi ternyata tubuh ayahku tidak dapat digerakkan. Katanya seperti rep-repan atau ketindihan. Tapi anehnya, ayahku ini bahkan belum tertidur.
ayahku masih terjaga. Saat itu ayahku mulai panik. Apalagi beliau tiba-tiba mencium bau yang sangat busuk. Setelah berusaha dengan susah payah, ayahku pun bisa menggerakkan kepala dan lehernya saja. Ayahku mencoba menoleh ke sekitar, mencari sosok apa yang mengganggunya malam ini. Biasanya ketika rerepan, kadang ada yang mengaku melihat sosok yang mungkin duduk di kaki atau di atas badannya, atau berdiri di ujung ruangan, atau bahkan melayang-layang di atasnya. Tapi ayahku tidak melihat apapun. Semuanya normal. Sampai ayahku sadar bahwa warna sarung guling yang ada di dadanya sudah bukan berwarna biru, melainkan berwarna putih lusuh dengan noda-noda seperti tanah kecoklatan. Tiba-tiba guling itu bergerak, menekuk ke arah atas. Tampak sebuah wajah hitam di antara sela-sela guling itu. Tidak, itu sudah bukan guling, itu pocong. Ayahku kaget dan langsung membaca ayat-ayat suci yang beliau hafal. Sampai ayat kursi pun ikut dibacakan. Tapi sosok itu tidak kunjung menghilang. Malah, bibir sosok pocong ini menghidupkan bibir ayahku yang berusaha membaca doa. Bahkan menirukan bacaan ayat kursi. Ayahku mulai berubah emosinya. Dari ketakutan menjadi kesal dan marah. Karena ayahku merasa ia tidak mengganggu siapapun. Tapi malah diganggu sama si pocong ini. Ayahku yang marah akhirnya berhenti membaca ayat suci. Dan malah memaki atau misuh. Jancuk. Tiba-tiba sosok pocong yang dipeluk ayahku itu berubah menjadi asap. Dan asap itu seperti tertiup keluar jendela. Seketika ayahku bisa bergerak kembali. Karena sudah ketakutan, ayahku berlari ke teras, kembali bersama ibu dan paman bibinya di sana. Salah satu bibi ayahku kaget melihat ayahku yang ngos-ngosan dan wajahnya pucat. "Apa oleh? Ada apa, nak?" tanyanya. Ayahku pun menceritakan apa yang ia alami barusan. Mulai dari rep-repan sampai memeluk guling yang berubah menjadi pocong. Bahkan ayahku juga menceritakan pocong itu berubah menjadi asap dan keluar melalui jendela. Tiba-tiba, salah satu bibi yang lain berkata, "Lo alah, le, iku mang pocong toh. Tak pikir awakmu rokokan nang kamar." "Oh alah nak, itu tadi pocong toh. Kupikir kamu merokok di kamar." Jadi, salah satu bibi ayahku juga melihat asap putih yang keluar dari jendela kamar itu. Bibi itu juga bercerita bahwa ia kadang melihat ada sesosok pocong yang sering berdiri di pintu belakang rumah. Mungkin saja pocong yang dipeluk ayahku adalah pocong yang sama yang sering menampakkan diri di depan pintu belakang rumah. Sekian. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.